Selamat pagi. Pagi. Ya, alhamdulillah ya. Sore ini kita bisa berkumpul bersama, kita bisa silaturahim. Ya, saya terus terang juga bersyukur sama Tuhan karena saya sebagai seorang medis dipertemukan dengan Roda Luxor yang sangat membantu dalam menyembuhkan pasien-pasien saya. Dan alhamdulillah mereka dengan istilahnya biaya tidak terlalu nggak terlalu tinggi, tetapi mereka bisa mendapatkan kepuasan karena sembuh dari penyakit yang dideritanya. Ya, saya langsung ke kasus saya yang pernah saya tulis di majalah ya, kanker payudara. Ya, kanker payudara ini penyebab kematian nomor berapa, Bu? Nomor 2, nomor 1? Ya, betul, pinter. Ya, ini Bu Istirohah, seorang pasien dari Semarang ya. Ini orang tuanya dulu juga meninggal karena kanker payudara. Dan ternyata menurun ke anaknya karena salah satu faktor genetik keturunan. Ya, dia semula itu ada benjolan kecil di payudara kiri, tapi pindah juga, jadi bisa menyebar dari payudara kiri ke kanan juga bisa kena. Istilahnya kalau orang awam ya ngoyot ya, akarnya gitu ya. Nah, 4 tahun kemudian dia benjolan itu membesar dan setahun kemudian pecah, Bu. Dan lukanya besar seperti itu, baunya semakin tidak enak. Ada apa ya kalau binatang kecil itu apa? Belatung. Ya, sampai ada belatungnya, baunya seperti, dan dia tergeletak, posisinya sudah tidak bisa, istilahnya terkapar, nggak bisa aktivitas sama sekali. Itu sudah kemoterapi, ya, sudah disinar, tetapi tidak ada hasilnya karena termasuk kondisi keuangan sudah nggak memungkinkan untuk meneruskan pengobatan. Ya, alhamdulillah itu yang menerapi itu downline saya yang namanya Widya Ningsih. Ya, ketika itu langsung karena sudah tidak ada obat medis sama sekali, uang untuk beli obat nggak mampu, kita bantu dengan mengkonsumsi Jeligamat, Spirulina sama Ester Plus ya. Itu kita karena waktu itu awalnya sangat parah, kita minumnya tiap 1 jam. Tiap 1 jam. Untuk kasus-kasus seperti ini saya memang mainnya tiap 1 jam biar istilahnya kondisinya cepat pulih. Kayak usus buntu yang mau operasi ya. Terus tiap 1 sendok, 1 sendok tiap 1 jam. Jadi setiap mau minum apapun langsung saya kasih 1 sendok gamat. Gamat dulu Bu yang main cepat. Tetap kalau sebelumnya tetap 3 kali 5 tablet. Tapi kalau gamat kita mainnya istilahnya kita minum 1 botol 1 hari tidak masalah. Karena tidak ada efek samping. Karena kebetulan ini ya, pengalaman dari pasien juga. Dia nggak tahu kalau itu minuman kesehatan atau obat ya. Karena anaknya kan kena kencing manis. Nah, ibunya yang sudah sepuh itu dikira seperti minuman aqua gitu. Karena enak diminum sampai sehari itu habis. Ternyata ya nggak ada apa-apa. Nah, semakin saya yakin bahwa ini tanpa kimia. Terus setiap ada kasus di rumah sakit dalam kondisi tergeletak, saya selalu menyuruh kalau dia minta minum langsung kasih gamat 1 sendok dalam minumannya. Seperti kemarin kasus gastritis, sudah setengah bulan itu muntah-muntah terus. Dan alhamdulillah kita main tiap jam 1 sendok bisa bagus. Dan sekarang sudah bisa aktivitas kembali. Demikian dengan Bu Istirohah ya tadi ya. Itu juga alhamdulillah banyak perkembangan. Kita minumkan Jeligamat dan Spirulina Ester, kita juga bantu dioles. Tadi yang pasien gagal ginjal. Nah, ini Haryati, ini posisinya pasien sudah tergeletak di rumah sakit. Ureum yang normalnya 50 maksimal ya, kreatinin sampai 1,5 dia. Ini laborat ini yang laborat kedua. Laborat pertama itu 517. Ini laborat kedua turun sudah 420. Dan 3 bulan kemudian sudah 36. Kreatinin yang tadinya 27,98 sekarang sudah 1,2. Dan sekarang kondisi pasien sudah sehat, sudah ke Kalimantan. Sudah bisa Terima kasih. Semangat pagi. Tadi kita sudah mendengar banyak
testimoni penyakit A sampai Z. Kemudian tadi contoh-contoh kasus oleh Dokter Lulu yang sangat heboh ya, sangat luar biasa. Yang juga kasus A sampai Z ya. Nah, baik ada slide-nya maupun yang nggak ada slide-nya. Nah, tentu kita jadi bertanya ya, kok bisa ya sakit A dikasih jeli gamat, spirulina, vitaluxor, ekstasi. Sakit M itu juga, sakit Z itu juga ya kan? Nah, apalagi kalau kita mau ngomong ke dokter, dok sakit ini dikasih ini, ABCD ya, 4 produk unggulan kita ya. Kemudian nanti ada orang lain lagi yang ngomong ke dokter itu sakit lain lagi. Jadi kebetulan tadi ngomong sakit A ke dokter itu, yang lain nanti sakit Z. Dok, sakit ini saya sembuhnya dengan 4 ini. Nah, dokternya jadi bingung. Kenapa bingung? Karena ada seorang teman saya dokter berkata begini. Karena dokter itu dididik untuk mengembangkan sickness ya. Penyakit. Ya, penyakit. Dari basic pemikiran sickness, penyakit ini obatnya ini. Penyakit ini bukan yang ini obatnya, yang sana. Jadi sickness ini yang memang mengkungkung pemikiran dokter, sehingga berbeda konsepnya dengan kita yang mengembangkan konsep wellness ya. Jadi ini dua konsep yang sangat berbeda dan yang membuat ada resistensi dari kalangan medis terhadap produk yang mendukung konsep wellness, kesehatan. Nah, pengalaman saya selama ini adalah bahwa belajar dari konsep Luxor, konsep wellness yaitu sistem kesehatan sel, saya jadi paham bahwa konsep yang saya anut selama ini yaitu konsep sickness itu ternyata sangat sempit dan sangat kerdil. Dan saya mulai merubah pola penanganan pasien dari konsep sickness kepada konsep wellness. Karena apa yang saya lakukan dan mungkin teman-teman sejawat saya yang lain lakukan adalah hanya satu dari sekian besar upaya yang dapat membuat orang lain menjadi sehat. Dan kita terkungkung oleh hal yang kecil ini dan tidak mau terbuka untuk hal-hal yang lain. Dari pemahaman saya mulai mengakui bahwa konsep wellness ini adalah konsep yang sebenarnya, maka saya mulai melihat banyak kelemahan konsep sickness. Kenapa? Karena saya berikan contoh misalnya kasus yang sangat menjadi musuh besar dunia sekarang ini, yaitu penyakit yang disebut penyakit metabolik ya. Dari 10 penyakit terbesar yang menjadi penyebab kematian, itu setengah atau 50% lebih adalah karena penyakit metabolik. Nomor 1 adalah penyakit jantung koroner. Di seluruh dunia, baik negara maju, negara sedang berkembang maupun negara tertinggal, penyakit jantung koroner adalah pembunuh nomor 1. Kemudian penyakit-penyakit pembuluh darah lainnya dan penyakit-penyakit metabolik lainnya seperti diabetes. Nah, berangkat dari situ saya mulai melihat sebenarnya konsep yang mendasari penyakit metabolik ini apa. Nah, kita tahu bahwa ada konsep dislipidemia atau kadar lemak darah tidak baik dalam arti kata terlalu tinggi. Ya, misalnya LDL, kolesterol, trigliserida yang terlalu tinggi. Nah, konsep sickness itu melakukan terapi. Ya kita tahu memberikan obat statin ya untuk menurunkan apa yang tinggi ini. Padahal dari sisi konsep wellness
dan dari sisi pelajaran kedokteran diketahui bahwa lemak darah ini harus menembus dinding pembuluh darah untuk bisa menyebabkan penyumbatan atau aterosklerosis. Sebenarnya saya punya filmnya kalau mau diputar, tapi pakai quick apa itu. Nah, konsep sickness mengatakan bahwa ini harus diturunkan. Tapi konsep wellness berkata bahwa sebenarnya dislipidemia atau lemak-lemak yang terlalu tinggi ini adalah faktor ofensif saja. Ya. Faktor defensif adalah faktor yang membuat pembuluh darah itu tahan supaya tidak ditembusi. Nah, dinding pembuluh darah kita itu, dinding paling dalam itu disusun oleh sel, satu lapis sel yang namanya endotel. Kalau endotel ini yang tersusun seperti orang menyusun ubin atau tehel atau keramik, itu gampang ditembusi, maka orang ini akan jadi sakit. Jadi defense atau pertahanan dari dinding sel ini yang tidak baik. Nah, kalau konsep sickness hanya mengobati menurunkan lemaknya, tapi konsep wellness juga mengontrol lemaknya, menurunkan lemaknya, dan memperbaiki endotel ini sehingga lebih holistik ya, lebih menyeluruh perbaikannya. Nah, yang memperbaiki ubin-ubin atau sel-sel di dalam dinding pembuluh darah kita itu apa? Gak ada obat untuk itu. Gak ada. Silakan tanya ke dokter-dokter yang terkenal di seluruh dunia dimanapun juga. Karena sel itu kan terdiri dari kombinasi lipoprotein ya, lemak sama protein yang membentuk dinding sel dan membentuk jalinan sel yang terdiri dari kolagen. Nah, ini berarti bahwa konsep wellness jauh lebih unggul daripada konsep sickness. Dan ini juga saya mau jawab ibu dari Bandung yang bertanya, dokter, karena konsep sickness selalu berkata, ada nggak uji klinisnya? Atau dalam bahasa kedokteran disebut EBM atau Evidence Based Medicine, ya. Nah, ada nggak? Saya katakan, kenapa harus ada IBM-nya dari sisi konsep wellness? Karena seluruh dunia, seluruh dokter dari zaman dulu sampai sekarang mengakui bahwa protein adalah pembentuk tubuh. Apakah kita harus menguji klinis bahwa protein itu boleh kita makan apa enggak? Itu impossible, aneh kalau dokter bertanya seperti itu. Apakah mukopolisakarida itu harus kita uji klinis dulu baru kita boleh makan? Itu aneh kalau dokter berkata begitu. Karena dalam pelajaran mulai dari SD dikatakan bahwa protein adalah pembentuk tubuh, karbohidrat adalah sumber tenaga, lemak adalah cadangan tenaga. Itu wajib dimiliki oleh tubuh kita, harus ada di dalam tubuh kita. Kalau nggak ada, bukan manusia namanya. Nah, ini yang mau saya kembangkan lewat konsep pemikiran kita, bahwa apa yang kita gunakan lewat produk Luxor selama ini, Jelly Gamat, Spirulina, Ekstasi, Vitaluxor dan produk turunannya atau produk lainnya, itu adalah konsep yang menyusun konsep wellness sehingga dengan mudah kita memahami dan menyadari bahwa dengan memberikan perkembangan pada sel tubuh yang tadinya sakit untuk dibuat menjadi sehat, maka dengan mudah kita mengerti bahwa produk-produk ini akan secara otomatis menyingkirkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Apapun juga penyakitnya. Karena seluruh sel tubuh kita menjadi disehatkan. Saya kira ini yang mau saya bagikan sekarang ini. Dan kiranya ini boleh menjadi bekal bagi kita untuk lebih kokoh meyakini bahwa produk kita dan apa yang kita yakini, amini sekarang ini sudah tidak keliru. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih.